Untuk proses service injektor ada dua bahan yang kita pakai, yaitu sama seperti untuk pembersihan throttle body. Yang pertama adalah bahan pengangkat karbon, yang kedua untuk pembilasnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman proses service injektor. Nah, injektor yang bagus dia harus bisa mengkabutkan bahan bakar di seperti ini. Setelah step pertama selesai, kita lanjutkan dengan step kedua, yaitu formula pembilas. Ya, jadi seperti itu teman-teman proses service injektor. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, perbedaan injektor yang sudah diservis dan yang belum diservis. Nah, ini terlihat sekali sudah lega dan higienis teman-teman. Ini nanti salah satu yang menjadikan faktor performa kendaraan kembali seperti semula. Kita lihat penampakan dari rumah injektor yang tadi sudah kita rendam menggunakan carbon cleaner. Nah, cukup terangkat ini untuk noda-noda yang berada di dalam rumah injektornya. Oke, jadi selain dua proses yang sudah kita lakukan tadi, yaitu proses gurah ruang bakar dan proses service injektor, proses selanjutnya adalah proses pembersihan atau service strainer bahan bakar. Untuk unit expander, nah ini agak lumayan ini ya, banyak yang dibongkar ya teman-teman. Jadi untuk membuka atau mengambil pompa bahan bakar assembly atau SC, atau untuk membersihkan filter bensinnya, itu filter bensinnya terletak di bawah jok seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk tindakannya sebenarnya kembali ke teman-teman masing-masing. Kalau dipersilahkan atau diizinkan oleh pemilik mobil untuk menyobek karpet, ya monggo silahkan, atau teman-teman mau mengambil langkah untuk menyobek karpet secara inisiatif ya silahkan. Cuman kalau di kita untuk kerapian dan keoriginalitasan dari kendaraan, kita memilih untuk membongkar jok dan membuka karpet tersebut. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Untuk barang-barangnya kita bongkar dulu, kita keluarkan untuk nantinya kita bisa mendapati area fuel pump SC yang akan kita bersihkan strainernya. Nah, sebelum membongkar selang-selang bahan bakar, alangkah baiknya kalau kita membuka terlebih dahulu tutup tangki bahan bakar, biar nanti bahan bakar yang tersembur itu tidak terlalu banyak. Jadi sekali lagi ya teman-teman, untuk tindakannya terserah atau monggo sama teman-teman sendiri mau menyobek karpet atau agak ribet seperti kita yang menurunkan jok terlebih dahulu untuk menjaga keoriginalitasan dari kendaraan. Oke, setelah fuel pump kita angkat, untuk selanjutnya kita nanti akan melakukan proses pembersihan di strainer bahan bakar dari unit Mitsubishi Expander.
Oke, ini sudah terlepas untuk area fuel pumpnya. Nah, seperti ini penampakan dari rumahnya, dan saringannya cukup kotor ya teman-teman. Jadi nanti sekalian kita bersihkan, karena warna dasarnya itu aslinya putih bersih, sekarang sudah menjadi agak kecoklatan. Baik, nah ini untuk membersihkan strainer bahan bakar, kita menggunakan BBM yang terdapat di tangki dari mobil tersebut. Jadi nanti yang akan kita injeksikan itu BBM yang bersih ya teman-teman. Dan nanti kita lihat seperti apa yang keluar dari strainer bahan bakarnya. Ya, seperti itu teman-teman, BBM atau hasil dari pembersihan strainer bahan bakar. Dari bahan bakar bersih yang kita injeksikan, keluarnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kendaraan hilang tenaga. Untuk kondisi seperti ini biasanya mobil berusia mulai dari 60.000 km, kisaran segitu. Kadang saya pernah menemukan pun di 40.000 km sudah kotor juga ada. Entah ini apakah dari SPBU-nya yang kotor atau seperti apa. Nah, nanti kita bersihkan sampai yang keluar itu bahan bakarnya jernih seperti yang dimasukkan. Nah, tanda kalau strainer bahan bakar sudah bersih, nanti indikatornya saat kita memasukkan bensin yang bersih, keluarnya juga bersih. Itu pertanda kalau proses pembersihan strainer bahan bakar sudah cukup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi acuan kita seperti apa dalam proses pembersihan strainer bahan bakar, yaitu saat bahan bakar yang keluar sudah sama bersihnya dengan bahan bakar yang kita masukkan. Baik, untuk kali ini saatnya kita mengangkat hasil dari gurah ruang bakar ya. Tadi sudah kita masukkan formula Carbon Clean saat mesin panas dan kita rendam serta kita sambil untuk mengerjakan yang lain. Sekarang sudah selesai semua, hanya tinggal pengangkatan dari formula Carbon Clean yang tadi sudah kita masukkan lewat lubang busi. Jadi kita menggunakan alat vakum untuk mengambil cairan dan kerak ruang bakarnya. Nah, setelah karbon yang dirasa di dalam itu sudah terangkat, kita masukkan cairan pembilas untuk membilas karbon-karbon yang masih tersiksa, dan nanti untuk selanjutnya kita vakum lagi sampai bersih.
Nah, itu tampak juga di kamera, businya sudah bersih. Sudah kita bersihkan dan kita setel ulang sesuai standar pabrikan ya teman-teman. Jadi di setiap busi itu mempunyai kode, dan dari kode tersebut itu terdapat ukuran untuk penyetelan celah businya. Seperti ini, LZFR 5B111. Nah, jadi gap untuk busi ini adalah 11 mm. Oke, kalau untuk cairan pembilas kita tidak perlu menunggu lagi ya teman-teman, seperti cairan karbon clean, hanya setelah kita semprotkan langsung saja kita vakum. Baik, setelah proses vakum selesai, mari kita coba lihat seperti apa hasil dari proses gurah ruang bakar untuk unit expander ini, teman-teman. Ya, ini udah kita sediakan nampan yang bersih ya, biar nanti kelihatan jelas seperti apa hasil gurahnya. Nah, itu dia teman-teman, lumayan hitam ya. Jadi dari cairan kita yang berwarna putih keluarnya jadi hitam, itu bukan oli teman-teman, itu formula karbon clean yang sudah bercampur dengan kerak ruang bakar. Jadi seperti itu hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat keraknya cukup banyak ya. Nah, kelihatan ya, kalau agak silau mungkin kita coba cari tempat lagi yang lebih gelap. Nah, seperti inilah penampakan dari kerak yang berada di ruang bakar atau hasil dari gurah ruang bakar ya teman-teman. Nah, seperti ini bukan kopi ya, jadi nggak boleh kalau diseduh. Jadi manfaat dari gurah ruang bakar itu sendiri selain meningkatkan performa kendaraan, memaksimalkan pembakaran, juga untuk mengatasi knocking atau ngelitik yang terjadi di ruang bakar. Jadi knocking sendiri salah satunya disebabkan oleh ini kerak ruang bakar. Jadi kalau kerak ini terbakar sebelum timing pembakaran mesin, maka bahan bakar pun akan lebih cepat terbakar dan disitulah proses knocking terjadi atau ngelitik. Selain faktor kerak ruang bakar ini, yang menyebabkan knocking adalah dari BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi oktan yang dianjurkan oleh manufaktur. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan, dan saya mengajak teman-teman lagi untuk silahkan follow akun-akun sosial media kami, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, dan subscribe YouTube kami untuk keberlangsungan dan keberkembangan kita untuk saling belajar bersama.